sedikit membahas mengenai sistem manajemen data. Sebenarnya apa sih itu sistem manajemen data? Jadi sistem ini merupakan suatu sistem untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya data perusahaan. Nah, dalam manajemen data ini memiliki dua macam pendekatan umum. Yang pertama ada model file data dan yang kedua ada model basis data. Nah, untuk model file data ini merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan di mana satu file itu tidak memiliki hubungan dengan file-file yang lainnya, atau dapat dikatakan ketika terdapat beberapa pengguna yang membutuhkan data yang sama akan tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda, sehingga mereka harus mengambil serangkaian data yang terpisah dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Semisal, terdapat sebuah data penjualan pelanggan. Nah, data tersebut dibutuhkan oleh fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, serta fungsi layanan produk. Nah, ketika fungsi akuntansi membutuhkan data tersebut untuk melakukan penagihan pelanggan, maka fungsi akuntansi harus mengambil data tersebut pada suatu sistem penagihan pelanggan. Nah, ketika fungsi pemasaran membutuhkan data tersebut untuk melakukan promosi produk, maka fungsi pemasaran harus mengambil data tersebut pada suatu sistem promosi produk. Sedangkan ketika fungsi layanan produk membutuhkan data tersebut untuk melakukan penjadwalan servis, maka fungsi tersebut harus mengambil data tersebut pada suatu sistem layanan servis. Nah, lalu berarti dalam sebuah data yang sama itu ditampilkan atau disajikan dalam beberapa sistem yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan suatu masalah, yaitu pada redundansi data atau duplikasi data. Nah, dalam permasalahan tersebut terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ada penyimpanan data. Nah, dalam suatu sistem informasi yang efisien, penyimpanan data sebaiknya itu dilakukan hanya satu kali dan dapat digunakan oleh semua pengguna. Akan tetapi pada model file data ini, data harus disimpan secara ribuan bahkan ratusan ribu kali. Nah, untuk poin yang kedua yaitu pada permasalahan pembaruan informasi. Jadi, dalam model ini semisal terjadi suatu perubahan alamat pelanggan. Nah, perubahan tersebut dapat dilakukan perubahan beberapa kali pada data suatu perusahaan karena data tersebut ditampilkan pada beberapa sistem yang berbeda. Nah, selanjutnya pada poin ketiga yaitu pada permasalahan kekinian informasi. Nah, karena perubahan data itu tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat, maka informasi yang ditampilkan atau disajikan dapat tersaji secara tidak terkini. Untuk poin yang keempat yaitu pada ketergantungan data tugas atau akses terbatas, yaitu ketidakmampuan pengguna untuk mendapatkan informasi tambahan ketika kebutuhannya itu berubah. Karena file ini tidak dimiliki oleh semua pengguna sehingga terdapat suatu akses yang terbatas. Di samping itu, dalam poin yang kelima yaitu terdapat atau permasalahan dalam pengintegrasian data dalam suatu perusahaan. Nah, untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, kita dapat menggunakan pendekatan yang kedua yaitu pada model basis data. Nah, model basis data ini dikendalikan oleh suatu sistem manajemen data atau Database Management System atau DBMS. Jadi DBMS ini merupakan suatu peranti lunak yang digunakan untuk melihat elemen data mana saja yang dapat digunakan oleh masing-masing pengguna. Jadi ketika misalkan terdapat suatu data penjualan pelanggan, data tersebut dibutuhkan oleh fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, serta fungsi layanan produk. Ketika beberapa pengguna itu membutuhkan data tersebut hanya ditampilkan atau disimpan pada satu basis data sehingga tidak terdapat pada beberapa sistem. Untuk mengakses data tersebut, kita harus melalui suatu peranti lunak yaitu DBMS. Nah, hal tersebut akan atau mengeliminasi masalah-masalah yang ada pada model yang sebelumnya yaitu pada model file data. Dalam model basis data ini dapat eliminasi beberapa permasalahan yaitu pada penyimpanan data, karena pada model ini penyimpanan data hanya dilakukan sekali. Di samping itu juga dapat mengeliminasi perubahan data karena perubahan data cukup dilakukan sekali juga. Di samping itu juga dapat mengeliminasi permasalahan kekinian informasi, karena perubahan data dilakukan secara cepat dan tepat maka informasi yang disajikan dapat tersaji secara terkini. Nah, di samping mengatasi masalah tersebut,
model basis data ini juga dapat mengatasi permasalahan ketergantungan data tugas atau aksesi data, karena semua pengguna dapat mengakses basis data perusahaan. Nah, selain itu, dengan menggunakan model basis data ini, suatu data dalam perusahaan itu dapat terintegrasi dalam sebuah aplikasi yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam kesempatan kali ini saya akan memperdalam lagi mengenai apa itu DBMS. Jadi, DBMS itu merupakan suatu peranti lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya data perusahaan dengan lebih efisien lagi. Jadi, DBMS ini dipimpin atau dikoordinir oleh seorang DBA atau Database Administrator. DBA ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan mulai dari perencanaan basis data, lalu desain data, operasi data, terus dan pemeliharaan basis data, serta melakukan pertumbuhan dan perubahan pada basis data. Nah, dalam suatu perusahaan yang besar, DBA ini berada pada seluruh departemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Sedangkan untuk perusahaan yang kecil, DBA ini dapat dipimpin atau dikepalai oleh seorang ketua dari layanan komputer di perusahaan. Nah, di samping itu, DBMS ini memiliki 4 macam fitur umum. Yang pertama yaitu pada pengembangan program. Jadi DBMS berisi suatu peranti lunak pengembangan aplikasi. Jadi nanti baik programmer maupun pengguna itu dapat menggunakan fitur ini untuk menciptakan aplikasi untuk mengakses basis data. Untuk fitur yang kedua yaitu pada pembuatan cadangan dan pemulihan. Jadi, selama pemrosesan, DBMS ini dapat melakukan pencadangan basis data atau melakukan backup data, sehingga ketika nanti terjadi suatu bencana dapat dilakukan suatu pemulihan basis data. Nah, fitur yang ketiga yaitu pada pelaporan penggunaan basis data. Dengan fitur ini kita dapat mengetahui data mana saja yang digunakan, siapa yang menggunakan, dan kapan data tersebut digunakan. Nah, selanjutnya fitur yang keempat yaitu ada akses basis data. Jadi fitur ini merupakan fitur yang paling penting dalam suatu DBMS, karena DBMS yang akan mengizinkan hanya pengguna yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses basis data. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai beberapa model DBMS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa konsep atau istilah yang ada dalam model DBMS. Yang pertama yaitu ada field atau atribut data. Jadi field ini merupakan item tunggal dari data. Semisal contoh ada nama pelanggan, saldo pelanggan, serta alamat pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada record. Record merupakan kumpulan dari field atau atribut data, atau dapat divisualisasikan seperti satu baris dalam suatu tabel dari data. Nah, selanjutnya yaitu ada type record. Type record ini merupakan kumpulan-kumpulan dari record. Misal contoh type record pegawai, type record pelanggan, type record persediaan, dan lain-lain. Terus selanjutnya itu ada file atau entitas. Jadi file atau entitas ini merupakan kumpulan dari type record, atau dapat dikatakan sebagai sumber daya, peristiwa, atau pelaku yang dipilih untuk melakukan pengumpulan data. Semisal yaitu ada aktivitas penjualan. Nah, selanjutnya itu ada basis data. Jadi basis data ini merupakan suatu kumpulan dari file-file yang digunakan untuk melayani kebutuhan pengguna dalam suatu proses bisnis. Semisal yaitu ada basis data penggajian. Selanjutnya itu ada basis data perusahaan. Jadi ini merupakan suatu kumpulan file yang ada pada seluruh bagian dalam organisasi atau perusahaan. Nah, kita masuk ke model-model DBMS. Jadi yang pertama yaitu ada model hierarkis, ada model jaringan, serta ada model relasional. Untuk model hierarkis ini atau yang dapat kita kenal atau sebagai tree structure atau struktur pohon. Jadi di sini merupakan suatu rangkaian antara record parent dan record child. Sedangkan ketika dalam suatu tingkatan itu terdapat beberapa record disebut sebagai sibling. Nah, dalam model hierarkis ini, sebuah record parent itu boleh memiliki lebih dari satu record child, tetapi untuk record child tidak boleh memiliki lebih dari satu record parent. Semisal contoh,
Jadi terdapat suatu record parent yaitu file pelanggan. Record parent itu memiliki dua record child, yaitu ada file faktur penjualan serta file penerimaan kas. Nah, seperti itu. Untuk model yang kedua yaitu ada model jaringan. Jadi model jaringan ini hampir sama dengan model hierarkis. Akan tetapi yang membedakan yaitu pada model jaringan setiap record child tidak boleh memiliki lebih dari satu record parent. Semisal di sini terdapat suatu record child faktur penjualan. Mereka memiliki record parent yaitu file pelanggan dan record parent file tenaga penjual. Nah, kedua model itu merupakan basis data navigasional. Mengapa? Karena perlintasan file ini sudah memiliki jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk model yang ketiga yaitu ada model relasional. Model ini menampilkan data secara lebih fleksibel. Mengapa? Karena data ini ditampilkan pada sebuah tabel dua dimensi, sehingga pada setiap kolomnya itu disebut sebagai atribut atau file data. Misal terdapat suatu tabel pelanggan. Nah, setiap kolom itu dapat berisi nama pelanggan, terus kolom yang selanjutnya dapat berisi alamat pelanggan dan berisi saldo terakhir pelanggan. Nah, sebenarnya di BMS ini dapat dilakukan atau digerakkan pada suatu lingkungan yang terpusat ataupun terdistribusi. Nah, apakah yang membedakan antara lingkungan terpusat dan lingkungan terdistribusi? Jadi ketika pada lingkungan terpusat, suatu basis data itu hanya terdapat satu basis data yang dapat digunakan oleh banyak lokasi. Sedangkan ketika menggunakan basis data atau sistem manajemen basis data terdistribusi, yaitu di sini memiliki dua pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan terpartisi dan yang kedua ada pendekatan terreplikasi. Nah, untuk pendekatan terpartisi yaitu ketika dalam suatu basis data terpusat itu dibagi menjadi beberapa segmen untuk didistribusikan kepada para pengguna utamanya. Semisal di sini terdapat lokasi 1, lokasi 2 dan lokasi 3. Nah, lokasi 1 itu untuk data A dan memiliki basis data untuk data A. Nah, lokasi 2 ini untuk data B dan memiliki basis data B. Nah, untuk lokasi 3 itu misalkan untuk data C. Nah, terdapat basis data untuk data C. Sedangkan untuk pendekatan teraplikasi yaitu ketika misal di sini terdapat suatu lokasi A1, lokasi 2, lokasi 3. Nah, lokasi 1 untuk data A akan tetapi di situ terdapat suatu basis data mulai dari data A, B dan C. Terus lokasi 2 juga untuk data P, tetapi terdapat suatu basis data mulai dari data A, B, dan C, dan seterusnya. Nah, itulah yang membedakan antara pendekatan terpartisi dan pendekatan terreplikasi. Jadi, suatu keputusan untuk memilih menggunakan terpusat ataupun terdistribusi itu harus atau perlu mempertimbangkannya secara matang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.